sok cerdas saja seperti yang keluar-keluar ini loh, yang merasa pintar. Kita harus bicara pun kapasitas kamu apa. Oh, gila orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pada ribut jasa palsu nih semua nih. Nggak ada habisnya. Kalau menurut saya mana palsunya ya, mana letak palsunya ya. Toh jika seandainya dia memalsukan, apakah maksudnya dia bikin ijazah sendiri, atau dia menyuruh orang, atau gimana, atau nyogok? Itu maksudnya gimana? Kalau misalkan nyogok, contoh misalkan kita bikin SIM. Kalau palsu kan kita mungkin ke percetakan suruh bikinin gitu ya, itu kan palsu. Tapi kalau misalkan nyogok polisi, kita masuk, itu palsu nggak? Kalau misalkan itu dikatakan palsu, yang memalsukan siapa? Kita atau pihak kepolisian atau gimana? Bagaimana ini konsep pemalsuannya? Dan jika seandainya memang palsu, terus bagaimana nih tentang proses untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, dan untuk menjadi presiden? Gimana itu prosesnya itu? Kok aneh sepertinya? Bingung saya. Bingung dengan netizen, bingung. Semuanya bisa menjadi konten, semuanya bisa menjadi bahan fitnah, semuanya bisa menjadi bahan untuk caci maki. Tergantung niat kita, tergantung tujuan kita, gitu loh. Jadi nggak ada gunanya bagi pembenci itu, nggak ada gunanya kita untuk membenarkan diri, nggak ada gunanya bagi pembenci itu kita itu membuktikan diri, nggak ada gunanya sama sekali. Bahkan kita menyuruh orang untuk membenarkan kita tuh nggak ada gunanya itu kita lakukan terhadap orang pembenci, orang yang membenci kita. Yang utama orang yang membenci Bapak Jokowi, orang yang sakit hati, dendam dengan Bapak Jokowi, orang yang lebih tepatnya tuh iri hati dengan Bapak Jokowi. Itu loh. Jadi berbagai macam fitnah menurut saya sebenarnya semua itu adalah hanya fitnah saja. Dan itu tidak masuk logika, sama sekali tidak masuk logika. Jika seandainya memang benar itu adalah penipuan, benar itu adalah ijazah palsu, yang seharusnya ditindaklanjuti adalah bukan Bapak Jokowi, tapi yang bikin itu. Ya jika memang seandainya itu palsu di luar ya, maksudnya ijazah itu ya mungkin kalau yang ijazah saya itu ada hologramnya gitu ya, atau mungkin apa itu ya yang buat keaslian itu, atau kertasnya ya. Jadi yang diduga palsu itu apa gitu loh, yang diduga palsu itu kertasnya, percetakannya dibuat di mana, atau mungkin dia nyogok guru, contohnya nggak sekolah, maksudnya nggak sekolah di SMP 6, ketemu kepala sekolahnya, gurunya ngomong kalau dia sekolah di situ, terus dibikinin secara singkat gitu, atau gimana, maksudnya gimana palsu ini, konteksnya gimana, bingung saya. Pokoknya intinya kita ringkes saja, kita ringkes semua itu, kita ringkes. Jadi kalau istilah palsu terus ya, sekarang sudah menjadi presiden, bahkan 2 periode lagi, 2 periode itu dari mana jalurnya? Kalau misalkan dia bisa menjadi presiden, yang salah apakah Jokowi, apakah Bapak Jokowi? Kan tidak, kan seharusnya kan pihak panitia menyeleksi ya, menyeleksi persyaratannya ya, persyaratan menjadi presiden itu apa, kan itu gitu loh. KPU juga ya, atau lembaga yang mengurusi itulah gitu loh. Kan simpelnya itu loh. Kita bicara pikiran goblok saja, pikiran goblok, pikiran anak desa. Gak usah berpikir yang sok cerdas-cerdas itu, gak usah. Kita berpikir sebodoh-bodohnya aja lah, logikanya aja lah gitu loh. Apakah itu masuk akal gitu loh?
Dan kalau jika memang seandainya semua itu palsu, anggap saja Jokowi itu tidak sekolah, Pak Jokowi itu tidak sekolah. Anggap saja dia langsung menjadi presiden, nembak SD, SMP, SMA. Bagaimana jalurnya? Bagaimana dia bisa secerdas, sepinter itu gitu loh. Kan banyak yang mengakui dia pinter gitu loh. Tanya-tanya dia menjadi pemimpin gitu loh. Gimana? Tahu tak kalian tuh gimana tuh? Gimana gitu loh. Kalau menurut saya Indonesia ini nggak perlu orang sok cerdas, nggak perlu titel, mana ijazahmu, mana titelmu, mana prestasimu, nggak perlu itu. Yang penting buktinya itu. Dia pinter ya sudah itu, jadi pemimpin. Mana buktinya dia kuat ya sudah lah kamu menjadi pemimpin. Kalau jika itu seandainya ada itu logika kecil aja, logika goblok aja ya, nggak usah sok cerdas saja seperti yang keluar-keluar ini loh, yang merasa pintar. Kita harus bicara pun kapasitas kamu apa, oh gila orang ini, itu sudah sangat angkuh sekali. Kalian tidak tahu zamannya sekarang zaman media tuh, tak terus gimana saya mau mengatakannya. Kalau kamu melamar di Facebook, kamu melamar di Google, kalau kamu melamar ya sama Mark Zuckerberg kerja di Facebook sana, tidak mungkin kamu ditanya ijazahnya apa, kamu bisa apa gitu. Yang penting kamu bisa IT, pada autodidak semua bisa menjadi hacker kok. Hacker itu autodidak itu, kecerdasannya bahkan melebihi yang bacot itu, yang sok jago, yang ahli fitnah itu gitu loh. Makanya sebenarnya dajjal itu ya, menurut saya dajjal itu yang mereka yang membuat fitnah ini loh, itu sudah dajjal itu loh, sudah kelakuan iblis. Maaf loh ya, ini menurut saya, ini versi saya. Iblis itu memang seperti itu. Kalau cerdas itu ilmunya, iblis ahlinya gitu loh. Siapa bilang iblis tidak cerdas? Iblis cerdas, dia bisa bicara dengan Allah, dia bisa kontak langsung dengan Allah, tinggi ilmunya gitu. Bedanya apa? Hanya satu kata saja, sombong gitu loh. Dan kata sombong itu diikuti angkuh, keras hati gitu loh. Udah itu loh penyakitnya, penyakit yang menjaket manusia. Jadi orang yang sombong, angkuh, keras hati itu pasti akan timbul kebencian gitu loh. Menilai orang lain rendah, menilai orang lain salah, ya itulah orang-orang yang terjangkit penyakit iblis itu. Ini zamannya zaman dajjal, sudah lain zaman dajjal ini. Kita zaman media. Mungkin dulu tahun 90 masih era itu ya, masih era Soeharto. Kita masih kecil, kita masih muda, kita belum berpikir sedewasa ini gitu. Kita belum berpikir butuh ya, belum berpikir kita tuh ya mencukupi sesuatu. Kalau rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga gitu kan belum mikir ya, kan kita enak-enak aja gitu loh. Jadi tidak mungkin kita itu merasa zaman dahulu itu susah, tidak mungkin. Gak ada yang mengatakan tahun 90-an di saat dipimpin oleh Soeharto itu kita susah. Tidak mungkin ada yang bicara seperti itu. Karena apa? Karena dia belum terbuka hati pikirannya, belum terbuka pikirannya gitu loh. Kalau kalian saat ini, detik ini bisa menutup mata, bisa menutup telinga, tidak mungkin kalian menyalahkan pemerintahan, tidak mungkin kalian menyalahkan Jokowi. Tapi karena kalian sudah berpikir, kalian adalah pelaku sejarah ya, kalian sudah dewasa, kalian sudah merasakan pahit getirnya kehidupan ini, pekerjaan susahnya kayak apa. Lah itu baru kalian berpikir itu. Loh kok gini gitu. Kalau dulu kalian sudah dewasa, pasti berpikiran juga berbeda. Kalau dulu kalian berkecimpung di politik, pasti kalian berpikirannya akan berbeda gitu loh. Sama dengan sekarang kalian di media keluar-keluar sok politik, sok puitis, merangkai kata-kata gitu loh. Oke? Jadi tidak masuk akal, jasa palsu itu tidak masuk akal. Kalau misalkan Jokowi mau masukkan itu tidak mungkin gitu loh. Kalau misalkan menyokok ya, yang harus dituntut jangan Jokowi, yang dituntut ya pihak-pihak yang terkait gitu loh. Kalau misalkan ini terbukti ijazah palsu, semuanya tuntut, bukan hanya Jokowi.
Jadi yang dituntut adalah Jokowi yang meloloskan panitianya, KPU-nya, pokoknya yes, yang bergerak di bidang itulah gitu loh. Bagaimana dia bisa menjadi presiden, ya itu tuntut semuanya gitu loh. Kalau misalkan dia nyogok pakai duit itu beli ijazah iya, yang dituntut yang terkait itu pihak sekolah yang menandatangani, ada tanda tangan kepala sekolah, ya sudah, kepala sekolahnya juga kena. Gak usah ribet-ribet ini, karena memang sebenarnya senjata mereka ini, senjata mereka, kaum pembenci, kaum pendendam untuk pilpres nih, yang fobia Jokowi 3 periode gitu loh. Itu aja, ini senjata politik aja, mudah ditebak gitu loh. Ini permainan anak kecil aja. Oke, dah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing saya.